Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarafatur Rahmah dengan NIM 2101871. Di sini saya akan menjelaskan telenursing masa depan dunia keperawatan. Telenursing sebagai investasi untuk keperawatan di masa depan. Telenursing adalah praktik keperawatan jarak jauh menggunakan teknologi telekomunikasi. Selanjutnya ada telehealth. Menurut WHO tahun 2009, pemberian layanan perawatan kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi di mana pasien dan penyedia layanan dipisahkan oleh jarak. Telenursing, praktik pemberian asuhan keperawatan yang diberikan secara jarak jauh dan menggunakan teknologi komunikasi. Telenursing merupakan teknologi informatika keperawatan yang mengintegrasikan ilmu keperawatan, ilmu pengetahuan, ilmu komunikasi, dan komputer untuk mengkomunikasi dan mengelola data, informasi dan pengetahuan dalam pemberian praktek asuhan keperawatan. Telenursing akan berkaitan dengan isu aspek legal, peraturan etik, dan kerahasiaan pasien sama seperti telehealth. Selanjutnya, tujuan aplikasi telenursing. Menyediakan bantuan untuk pasien yang memiliki kesulitan untuk mengunjungi rumah sakit, terkait faktor ekonomi, kekurangan sarana transportasi, kendala jarak jauh, pasien lansia, pasien penyakit kronis yang dirawat di rumah, atau situasi-situasi lain. Selanjutnya, lingkup telenursing. Telenursing tumbuh pada tingkat yang lebih cepat di banyak negara karena beberapa faktor. Yang pertama, menurunkan biaya perawatan kesehatan. Yang kedua, peningkatan cakupan perawatan kesehatan ke tempat yang jauh. Ketiga, mengatasi peningkatan kekurangan perawat. Keempat, mengurangi jarak dan menghemat waktu perjalanan. Kelima, menjauhkan pasien dari rumah sakit. Dan yang terakhir, kualitas perawatan meningkat. Selanjutnya, hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pengoperasian telenursing. Masalah hukum, akuntabilitas, malpraktik, dan lain-lain masih belum terpecahkan dan sulit ditangani. Hukuman perdata dan pidana dapat dijatuhkan terhadap penyedia layanan kesehatan jika mereka tidak mematuhi hukum negara. Memastikan garis panduan protokol standar, praktik yang aman dan etis dengan privasi dan kerahasiaan informasi pasien. Lalu ada tantangan telenursing. Yang pertama, kesulitan dalam penggunaan teknologi karena kurangnya petunjuk, pendidikan, bantuan, dan dukungan bagi perawat maupun pasien. Yang kedua, resiko terhadap keamanan dan kerahasiaan dokumen klien. Kurangnya dukungan emosional dan sentuhan terapeutik yang dirasakan pasien dibandingkan dengan adanya kontak atau interaksi langsung dengan perawat. Berkurangnya kualitas pelayanan kesehatan, kegagalan teknologi, dan yang terakhir, ancaman terhadap keselamatan pasien dan malpraktik. Selanjutnya, mental health line. Mental health line adalah layanan berbasis telepon, tersedia 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Panggilan dialihkan ke saluran dari nomor telepon layanan kesehatan mental Dewan Kesehatan Distrik yang ada. Layanan menilai kebutuhan dan risiko perawatan kesehatan mental pengguna layanan berdasarkan gejala yang dilaporkan, menggunakan alat penilaian risiko berstandarisasi dan terkomputerisasi, mengarahkan mereka ke tingkat dan waktu yang tepat dari layanan kesehatan mental, mengidentifikasi waktu di mana itu harus terjadi, dan memberikan informasi kesehatan mental dan dukungan umum. Selanjutnya, tujuan mental health line. Yang pertama, meningkatkan akses ke informasi tentang penyakit mental. Yang kedua, meningkatkan akses ke layanan. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan untuk intervensi dini. Lalu, memberikan pelayanan yang lancar. Kemudian, memastikan rujukan yang tepat, meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan kesehatan, efektivitas pemberian kesehatan mental,
Dan yang terakhir, layanan dengan mengurangi permintaan yang tidak perlu dan mengarahkan konsumen ke layanan perawatan kesehatan mental yang paling tepat. Selanjutnya, telenursing di Indonesia. Telenursing di Indonesia masih terbatas di bidang pendidikan. Infrastruktur yang belum memadai. Di Indonesia belum memiliki kompetensi telehealth sebagai aspek legal dalam memberikan perawatan kepada pasien. Belum adanya sistem keamanan yang menjamin kerahasiaan data pasien dalam penerapan telenursing. Kemudian ada strategi pengembangan telenursing. Pemahaman yang baik tentang pelayanan kesehatan dan permasalahannya. Fasilitas atau fitur, teknologi dan infrastruktur jaringan yang tersedia, kerjasama sinergis berbagai pihak. Inovasi yang dikembangkan secara konsisten dan berkelanjutan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana layanan tersebut dapat memaksimalkan efektivitas dan jangkauannya ke seluruh populasi. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.